Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ahadan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin salat maghrib rahimakumullah, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kehadiran kita di tempat yang mulia. Kita diberikan kekuatan untuk salat bukan atas kehendak kita, bukan atas kemauan kita, tapi itu adalah semata-mata dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kekuatan untuk bermuzakarah. Kita diberikan untuk kekuatan dalam berzikir. Itu hakikatnya semua datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka rahimakumullah, ini wajib untuk kita syukuri. Kita bukan paman Nabi, bukan keluarga Nabi, jauh dari kenabian. Namun Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah untuk kita meningkatkan iman dan Islam kita. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min syai'atin fa min nafsik. Apa saja kebaikan-kebaikan hakikatnya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan itu banyak. Diberikan iman dan takwa adalah kebaikan yang sempurna, yang mulia, di mana tidak diberikan kepada paman Nabi yang menyayangi Nabi. Abu Talib sayang kepada Rasulullah, bahkan Rasulullah pun cinta kepada pamannya. Dan sebelum menjadi Nabi, menjadi Rasul, diajaklah baginda Rasulullah sebelum menjadi Nabi pergi ke Sam, disampaikan bahwa beliau baginda Rasulullah SAW adalah calon Nabi. Dia disampaikan si pendeta Bahira niki, dia berjulu dan naik niki paman dan Nabi Muhammad niki jen jadi Nabi. Maka pamannya pun membela, melindungi, segera balik pulang jok Mekah. Ampun sandek laun terganggu. Lamun tak tahun si orang-orang yang ada di Sam, orang-orang yang mengetahui kedatangan Nabi, tentu Rasulullah akan mendapatkan kecelakaan. Maka paman Nabi ini pun melindungi beliau. Lagu tebeng hidayah si Allah Subhanahu wa taala, bahwa hidayah itu adalah perkara hak dari Allah Subhanahu wa taala. Muktia miki jauh nekan kenabian, jauh dari kenabian. Nenten sahabat, nenten tabi'in, ya, nenten tabi'in masih jauh dari tabi'in. Jaga dalam jadi parakan silsilah niki. Lagu Allah Subhanahu wa taala icanin yang perlu niki hidayah. Inilah perkara yang sangat mulia. Dia tuah ngendeng, dia tuah berdoa. Mukti canin yang perlu niki jari dengan Islam, jari dengan beriman. Allahu Akbar. Ini adalah tanda cinta, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya.
Dan setelah Allah Subhanahu wa taala berikan kita ini taufik dan hidayah, kemudian kita mau mengamalkan agama ini secara kafah. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara sempurna, secara totalitas. Dendek milu, dendek ikutin langkah-langkah setan. Allahu Akbar. Nah, inilah tanda cinta kasih sayang Allah kepada hambanya. Kita dihadirkan pada saat sekarang ini bukan kekuatan kita, bukan atas kehendak kita, karena hanya dua saja majelis. Namun di majelis zikrullah, ya majelis lali. Dua hal. Nah, majelis-majelis seperti ini hadirin rahimakumullah adalah majelis yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hidup amalan dakwah ila Allah, ta'lim wa ta'lum, zikir, ibadah dan khidmat. Ini 4 amalan Masjid Nabi. Ya sak piak jari asbabul hidayah. Ya sak piak jari tiang kulung ini tebeng dicanin asbab hidayah. Sehingga Nabi secara zahir dia sampai jok montong, dia sampai jok kelompok. Dan agama ini tidak dibawa oleh angin, tidak dibawa oleh kedit, oleh burung. Dia jauh sih. Nabi haram ini sesatuan. Lagu agama ini dibawa. Karena apa? Karena asbab 4 amalan Nabi dibawa oleh para mubalik, para dai-dai Allah SWT. Karena hidupnya amalan Nabi itu yang pertama adanya dakwah ila Allah. Yang kedua ta'lim wa ta'lum. Yang ketiga zikir, ibadah. Dan yang keempat adalah khidmat. Jadi para sahabat waktu niki saran ta'lim wa ta'lum, pertama dakwah ila Allah. Lamun dakwah ila Allah niki Nabi subul. Dia ngerep-ngerep lek balik, dia zikir. Lalu mereka para nabi kaje para sahabat ini gedor. Ipak balin Abu Jahal, Abu Lahab, keruan menentang Islam datang. Di narak nabiaran pintu, di narak lawang sak di luah datengin si Nabi. Sehingga lamun ketamsilan niki seandainya telapak naik Nabi niki, telapak kakinya Nabi arak tinta beak. Ini sering sampai yang si ulama. Tentu Mekah Madinah ni lorong-lorong ni jin bercat beak selakuan. Si dek narak jempang, si dek narak tapak kaki ni sak lebih luah datengin. Si luah diinjak oleh baginda Rasulullah. Semua diinjak oleh Rasulullah SAW. Lorong-lorong sak Mekah Madinah ni di narak sak dek datengin, jadi selaku si datengin. Ya ayuhan nas, kulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah tuflihu. Ucapan la ilaha illallah tuflihu, kamu akan beruntung, kamu akan berjaya, kamu akan sukses. Niki dakwah Nabi. Lamun dakwah Nabi lalu sungguh. Jadi dia mendat-mendat balik. Lagu niki tak tertib dakwah. Nah iyalah masuk batur-batur yang kuning sungguh niki. Lalu jauhlah lalu keliling. Nah niki bahasa ulama arak 2 keliling sangat senengin niki. Pertama adalah kelilingnya orang yang tawaf. Nah keliling tawaf niki, sedekah-kah niki tawaf. Searak le Mekah niki, keliling Ka'bah. Kesenengin si Allah Taala niki amalan tawaf niki. Ya. Kemudian ada yang 3 bar, yang 3 ada kelilingnya apa para malaikat di Baitul Ma'mur. Arak malaikat ini sak keliling niki, sak tawaf di Baitul Ma'mur. Musa ketelu niki adalah kelilingnya umat Rasulullah berjumpa, menemui daripada saudaranya. Untuk Nabi perkara yang baik, perkara yang hak. Lamun secara Islam ya afsus salam, silaturahim. Nah, ini arah para dakwah islahiyah dan dakwah islamiyah. Lamun dakwah islamiyah marak Nabi, marak Rasul. Ya ayuhan nas qul la ilaha illallah tuflihu. Lamun dakwah islahiyah jari datang tiba semeton jari saling berdena. Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah
wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Saike sak bagus ucapannya, sak bagus perkataannya daripada orang yang mengajak da'a ilallah, bertenak di Allah dan beramal soleh, dan dia mengatakan bahwa dirinya sudah Islam. Wa qala innani minal muslimin. Dia mengatakan bahwa sesungguhnya aku adalah orang yang berserah diri. Jadi orang yang berserah diri jumpa kepada orang yang berserah diri niki, masya Allah. Itulah yang disebut dengan dakwah islahiyah, dakwah perbaikan, betenak juk kebagusan, fastabiqul khairat, tenak juk kebagusan. Sehingga Nabi Allah Subhanahu wa taala mulai baginda Rasulullah sallallahu, "Qul," katakan wahai Muhammad, "hazihi sabili." Sekik-sekikna jalan, sopok-sopokna jalangan. Hazihi sabili, inilah jalanku. Hazihi sabili ad'u ila Allah, mengajak kepada Allah. Dakwah maksudnya itu. Ala basyiratin, dengan hujah yang nyata. Ana wa manittaba'ani, aku kanje sak jari pengikutku. Dek kena letene paran ana wa manit ulama, wa manit ustaz. Bukan dikatakan ndek kesebutan aku kanje ulama, aku kanje ustaz, ndek. Ana wa manittaba'ani, aku kanje pengikutku. Saya pengikut Nabi, ya kita semua ini. Bukan ulama saja, bukan ustaz saja, tapi kita semua adalah menjadi pengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tugas dakwah itu ana mamani taba'in ini tertibna. Lagu ulama ni ke warasul anbiya. Niki tertib dalam taklim wa taklum. Jadi ada dakwah ilallah, taklim wa taklum. Lamun taklim wa taklum, oh datang sahabat tiba Nabi. Ya, ndek nanti Nabi tiba sangko datang. Ya buat nak sungguh liki utlubul ilm faridah, menuntut ilmu itu wajib. Kita yang datang kepada ulama, kita yang datang ustaz. Namun alhamdulillah kita di sini karena ada masjid yang dipergunakan untuk taklim wa taklum dan ustaz kita banyak. Bahkan mungkin jadwal, namun tidak selalu jadwal lah, mungkin tidak jadwal. Si saking luit ustaz, aku tertib ni, tertib cara ngaji, datang. Apalagi kita ini sudah ada, masya Allah, ada jadwal misalnya, dia datang kepada ulama. Mbembe doang tahu ulama datangin, jangan ulama fan istilahnya. Namun tu doang tu, alhamdulillah di sini ada banyak istilahnya heterogen. Karena salah satu misalnya kalau kita berguru tarekat ampun yang banyak pengalaman masalah dalam tarekat, kadang-kadang kita tidak dikasih ngaji ke tempat yang lain. Ya, memang maksudnya supaya tidak salah paham yang masalah kurs. Tetapi perkara agama ni wajib kita datangi ulama-ulama, nenek sekek doang. Nah, iya wah tahun. Maka kalau kita nanti kalau betul-betul mewujudkan iman dan takwa dalam diri kita, ya ayyuhallazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Hai orang-orang yang beriman, sekiranya kalian bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana, niscaya kami akan berikan furqana. Nabi dikit furqana, ya tak tebeng di channel dia belum ini pembeda. Bahkan nama lain daripada Al-Quran adalah Al-Furqan. Al-Furqan ini artinya pembeda. Jin bahu bedang besak kena kan jasa salah. Besak bagus kan jasa lengi. Besak hak kan jasa batil. Lagu lamun dia beriman bertakwa kepada Allah, yang dia tebeng Al-Furqan ini. Ya, geleng-geleng, joget-joget, pakai pakaian haji, pakai kerudung, ya jalan juga di tengah-tengah jalan. Kecimol ampura ini karena tidak diberikan Al-Furqan. Kita akan menganggap itu benar. Para itu kena karena kita belum diberikan Al-Furqan. Lalu kalau kita sudah diberikan Al-Furqan, arak kerisuan, bagus bedang bepat, bagus kajak bukanlah sekedar ucapan. Masuk ke dalam hati kita nih Al-Furqan ini, baru dia artinya kita baru diberikan Al-Furqan. Lagu lamun telek kebatilan, padahal kereta iman ini masya Allah.
Man ra'a munkara falyughayyir biyadihi. Lamun nelek kemungkaran, kadu kekuatan. Weh, nenek mabuk ante deng goreng-goreng doang lek kampung. Kampung doang lek bani. Arak dengan macam-macam bondak. Nah, ini kadus. RT punya power itu. Dia pergunakan juga ada macam-macam. Ya. Lagu lain pun dia bau, ya. Pak Ilan Yasati, Pak Bilisani, ya mana-mana nasihat. Dia bani baris sejagur tu ni, boleh nasihati, ya, dan nasihati dengan cara yang baik. Ya. Lagu nasihati di tebani, ya. Maka Pak Ilan Yasati, Pak Biqalbi, dengan hati, zalika ad'aful iman. Lagu niki paling rendah iman sak level paling rendah. Lau lai arak para lamu Bali ni arak kelas D para ni lai ni bawa dak dulu paling rendah iman. Ekonomi yang ke atasan dak dulu. Nah ni zalika ad'aful iman. Ya yang demikian ialah iman sak paling bawa, sak paling doit, sak paling lemah. Dia arak iman malik. Lagu lamun senang ya telik dengan berbuat maksiat, nauzubillah. Tegedek doang, tegedek aten tu. Ya, lagu ini gedek dengan kita perbuatannya. Kita tidak boleh marah terhadap orangnya, tapi perbuatannya yang kita benci. Kemungkarannya. Maka rahmatullah, alhamdulillah, artinya kita sekarang diberikan kepahaman oleh Allah SWT. Itu tanda cinta, kasih sayang Allah kepada kita. Mayurillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Ini sering disampaikan, sering kita dengar dalam taklim. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan, yufaqihu fiddin, dia akan diberikan kepahaman terhadap amal-amal agama. Dia akan diberikan kemampuan untuk amal-amal agama, kebaikan, tanda cinta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Tapi kalau kita beriman bertakwa, Allah akan berikan furqan. Allah akan berikan pembeda di dalam hati kita, sehingga hati kita akan bisa melihat mana perkara yang hak, mana perkara yang batil. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Mata melihat, telinga mendengar, ya, akal sehat, 1 tambah 1 2, kemudian error kena 5 tambah 5 4 olah, sudah dengan pertanyaan-pertanyaan yang mudah. Fa innaha la ta'mal absar, maka sesungguhnya bukan mata ini yang buta, mata melihat. Walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, tetapi mata hatinya lah yang ada di dalam rongga, yang ada dalam sudur itu yang buta. Nah ini Allah yang menjelaskan ini. Jadi wajar. Kenapa kita bilang wajar? Yang namanya hidayah memang datang dari Allah SWT. Kadang perkara hidayah suatu hal yang kadang-kadang tidak masuk akal. Kenapa dia akan tidak masuk akal? Contoh, Nabi Ibrahim coba, Raja Namrud, dia jadi raja, dia ada goblok yang kuat, dia pintar. Raja Namrud ini mau Nabi sembah patung, sembah, masuk akal apa pendek? Makanya akal waras, mata melihat, tetapi mata hati ini yang bermasalah. Walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Saya dak Nabi Ibrahim. Nah, saya dak pada kode-kode ini meh. Panggong segantungan. Kapak kanik ni patung sak paling belik. Ah singkat cerita wah tahu apa cerita ni lagu ni keberajah di lu kembik kok. Kenapa seperti itu? Wahai Ibrahim, kenapa kamu rusak itu patung-patung itu? Loh, dia belajar berdalil ini ya enak. Namrud ini berakal. Ya enak Namrud ini melihat. Ya enak Namrud ini mendengar. Yo, ya ini kok ya patung, ya aparan ya sedak patung-patung ni. Yo, lamun memang patung ni dia tahu kembing-kembing, maka ia sih sembah. Kan diajak untuk berakal, untuk berpikir ini. Bukan tak sehat. Namrud ini bukan orang berkuasa.
Jadi orang berkuasa itu tidak ada jaminannya orang beriman. Walaupun dia pegang kekuasaan. Sudah ada contoh dalam Al-Quran, Raja Namrud. Jadi, yuk yang ini baik kok patung dia tahu kebaikan kan patung, lama lama makanya sembah. Maka apa yang terjadi? Karena tidak ada Furqan, marah. Bukan beriman, malah mengingkari kebenaran. Nabi Ibrahim pun dibakar saking marahnya. Ini kan secara logika ya tentu deh. Lam dak kadung pikir apalah takbilun. Tapi kadang-kadang kita tidak pernah sadar lorong yang kita pijak adalah lorongnya Allah. Gang-gang ini saya arah-arah gang buntu, gang kakap macam kita lupa kalau itu adalah gangnya Allah. Kemudian rumah yang kita tempat hinap karena merasa kita yang membangun, lupa balai ini bumi adalah buminya Allah. Karena rutinitas yang tiap hari kita lakukan, sehingga pun kita tidak pernah terkesan dengan apa matahari. Matahari tiap hari bersinar, tapi karena biasa kita lihat, tetap seriuang niki kita anggap biasa-biasa saja, seolah-olah bukan ciptaan Allah. Lagu lamun lewah enyak dia seriuang mungkin misalnya arak kenyaman arah seki, begantung dengan jauh ya, muter bontong niki. Oh datang ke video maradi, upload something heaven katanya. Ada yang ajaib ini para Tuhan, para sekedar itu kelapa loh. Seandainya ada kelapa muter nanti bergantung di narak gantungnya. Karena apa? Karena tidak pernah kita lihat jarak. Tengkong doang, tak belik doang itu. Medsos buka, tengkong marah keleong viral. Tengkong nih, tapi matahari yang Allah berikan sinar, kita tidak pernah berpikir apalah takhilun, apalah tubsirun. Kenapa kita tidak mau melihat? Kenapa tidak mau kita berpikir? Ini yang perlu ya, banyak-banyak zikrullah. Bukan hanya sekedar la ilaha illallah, tinggiku namanya. Bukan tidak baik, zikir lisan itu bagus. Tapi kalau lisan tidak masuk ke dalam hati, ya sama dengan burung beo. Diajarkan la ilaha illallah, bisa dia burung beo. Anak kecil pun la ilaha illallah sunnah. Tapi burung beo tam tegorok, illallah. Nah kita ini sekarang ada tak jaminan kita karena akhirul kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Saya bau ucapan la ilaha illallah akhir hayatnya dijamin masuk surga. Tapi perlu mujahadah. Ya, bisa. Saya belum. Jadi perlu mujahadah. Nabi ini 23 tahun tamat searang kalimat la ilaha illallah, antara mulut dan hati ini hanya sedekal saja. Tapi ditempa oleh Rasulullah dengan cara bermujahadah, sugul. Ya, dia kena berajah di kesugul nih. Kembali sugul. Kuntum khairu ummatin, kalian adalah umat yang terbaik. Sugul ukhrijat linnas. Lalu mereka ke manusia, dia tidak mau balik. Ukhrijat linnas. Tidak dikatakan fil baiti. Dia tidak dalam balik. Ukhrijat linnas itu apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah daripada yang munkar. Tapi tetap syaratnya wa tu'minuna billah. Saya belum ada landasan iman ya, tidak ada nilainya. Ya, tidak dikatakan khairu ummah. Walaupun pada zamannya Nabi, walaupun zamannya sekarang, kalau tidak ada tu'minuna billah, sebutir kurma, masya Allah, dengan ikhlas, kebalas marak beli gunung Uhud berupa emas. Saya nak beramal marak gunung Uhud nanti, sekilo doang marak apa ni? Bares dulu, pikir-pikir emas. Lalu kebalikannya, lamun dia darah iman, walaupun hanya sebesar gunung Uhud berupa emas malik, dia akan dilemparkan bersama diri dan amalnya ke dalam neraka. Apalagi cuma nasi bungkus 1000 kotak. Ya, gunung Uhud doang dalam darah iman ya. Ini sabda Rasulullah SAW. Maka penting hadir rahimakumullah ini hati niki betul-betul bermain dan diperiri, bermain dan kerisak. Sehingga di darat jaminan yang belum niki kita mati dalam husnul khotimah di darat jaminan. Azazil ibadahnya hebat, zikirnya hebat. Arak dek wajib langit
para azazil. Bagaimana? Usjudu li adama fasajadu illa iblis. Suruh sujud doang milih. Wah, merasa diri hebat. Gagal. Masuk neraka. Barsiso, wali Allah terkenal di daerah ini berzikir, berbuat baik, sujud, solat. Lagu Nabi mati dari gantungan setan disembah. Belo cerita dalam ini, dalam tak bahas. Ini orang-orang taat, bukan orang-orang biasa. Penzina, masya Allah, zina contoh lain berzina gara-gara anjing kehausan. Ikhlas di sana ada. Dia kasih apa? Anggap setetes air lah benar ya, seteguk air, lakukan dengan ikhlas saat itu, maka Allah masukkan dia ke dalam surga. Begitu juga seorang pembunuh, masya Allah. Bahkan seorang pemabuk, rahmatullah, Nuaiman, salah satu dalam kisah, dia kama surga dengan ketawa. Saya ingat Nuaiman ini, dia Rasulullah kelelik, marah buka, Allahu Rabbi. Terusnya, pasih wah, marah buka waman nabi, pasih waman nabiyuka. Dia berjawab Nuaiman ini, dia dengar maksudnya, waman nabiyuka cemprak, waman nabiyuka dalam kubur nih. No, masih di atas. Karena sudah tahu dia. Ketawa Rasulullah SAW. Masya Allah. Ini luar biasa. Jadi hadrahmakumullah, kita beramal semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita merasa nih hebat dengan zikir kita, dengan sholat kita. Tapi tetap, wallahu alam, ending of the life, akhir daripada kalam kita dari Allah SWT yang menentukan. Tidak ada jaminan seorang habis Al-Quran tama ke neraka, kembik ambut kemparan ustaz, perkara ulama dengan mati sahih terpeleng, ya, bukan digaruk-garuk, berbik tama ke neraka. Wah, cemoh-cemoh yang ke surga, kembik ambut kemparan jadi mujahid, wah mau gelar tu dengan dermawan, menu masih tama ke neraka, kembik saya gak ikhlas, wah tercolok nama surga biruan arak ruan dalam surga lo lekak kamu beramal ni selalu ni untuk apa kesabaran hebat dan beda. Insyaallah ya, kita perbaiki walaupun kita berjarak ikhlas belum tentu kita ikhlas. Sirru minal asrari, ikhlas itu adalah rahasia di antara rahasia-rahasia. Insyaallah ya. Sedikit wallahu a'lam bishawab, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang salah kelirunya adalah kedagan daripada diri saya sendiri. Mari kita tutup bersama-sama dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.